Bapak Tiara. Dimulai wis. Monggo. Gipun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya mungkin teman-teman ini dari belum pernah ketemu nih kali jenengan teman mungkin baru pertama kali ketemu ya sama Pak Gun, terus mungkin ya Poketan Tabon gitu. Nah ini pertama kali sebelumnya satu bulan sebelumnya ya ini sudah pernah kami kunjungan ke Poktan bersama Pak Gun ya, banyak ngobrol. Kita memang ada beberapa program memang yang sifatnya ke arah pertanian Pak. Di kebetulan dari teman-teman KKN ini ada yang dari pertanian, jadi ya kita mau coba lah ibaratnya kita belajar, kita mau terapkan ibaratnya yang kita pelajari mungkin sedikit banyak mungkin berguna ya kalau kita melihat dari permasalahan yang kita coba gali lah dari yang disampaikan oleh Pak Gun tadi yang sebelumnya. Nah mungkin sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih juga ke Pak Gunaidi selaku Ketua Poktan Sukatani sudah memberikan tempat lah kita. Lalu juga Pak Rohman sudah berkenan untuk rumahnya itu silakan untuk teman-teman ini ibaratnya memberi sosialisasi lah ibaratnya pembuatan agensi Hayati. Jadi mungkin sedikit pengantar dari saya terkait agensi Hayati. Jadi mudahnya agensi Hayati itu ibaratnya kita bikin hamanya hama gitu. Ibaratnya kita bikin hamanya hama. Jadi virusnya hama. Kalau ibaratnya virus corona itu ya sami. Agensi Hayati ini sama, cara kerjanya sama kayak virus corona. Jadi kita menciptakan ibaratnya virus corona ini buat hama, buat penyakit nih. Mungkin itu mungkin mungkin saya minta sambutannya mungkin dari Pak Gun, Ketua Poktan mungkin bisa ya sepatah dua kata lah untuk menyampaikan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati teman-teman dari KKN Ematik MBKM Surabaya, Jawa Timur. Kami ucapkan selamat datang di Poktan kami. Walaupun ini bukan sekretariat kami, tapi ini adalah salah satu rumah anggota kami yang sering dibuat untuk pertemuan. Karena rumahnya yang cukup luas. Pertama, mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini Allah masih melimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan satu pencerahan kepada kita semuanya sehingga kita mampu menjadi umat beliau yang mampu membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil dengan tuntunannya, yaitu ad-dinul Islam wal iman. Para anggota Poktan dan juga para teman-teman dari KKN yang saya hormati, di sini saya selaku Ketua Poktan Sukatani dan sekretaris saya di sebelah kanan saya yaitu Bapak Abdul Ghafar Fauzi dan juga bendaharanya masih belum hadir, mungkin masih perjalanan ataupun masih di Jawa. Kami mewakili dari anggota Poktan Sukatani dan juga petani yang ada di Desa Bades ini, Dusun Tabon, mengucapkan ribuan terima kasih yang mana
panjenengan sedaya ini sudi rawuh ke Poktan kami sekaligus ingin memberikan satu ilmu yang mungkin ini adalah tambahan ilmu bagi kita semuanya, yang mana di tahun-tahun sekarang ini pestisida ataupun pupuk yang semakin langka, ini dengan hadirnya jenengan ini termasuk adalah salah satu solusi untuk lebih ngirit, dari bahasanya orang Tabon lebih ngirit Mas, untuk membuat pestisida yang sekiranya itu mampu mengusir hama. Dan kami selaku Poktan di sini dan juga anggota, apabila kami dalam menyambut panjenengan sedaya ataupun menerima tempat ataupun nanti ada hidangan sedikit-sedikit ya, kalau sekiranya ada yang kurang berkenan, kami mewakili Poktan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami berharap anggaplah ini adalah suatu persaudaraan. Mudah-mudahan tidak sampai di sini saja. Di lain waktu bisa disambung lagi ya. Cuman itu mungkin dari saya, akhirnya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lanjut kembali. Mungkin setelah ini kita mulai demo mungkin sama ya, mungkin kayak demo masa, mungkin kayak demo panci. ini nanti bakalan dilanjutkan sama Mas Riki nanti selaku yang menjelaskan terkait mekanismenya seperti apa, penggunaan fermentor. Jadi kita buat fermentor, lalu mungkin alat dan bahannya yang hadir di depan jenengan ini, sama mungkin ada sedikit kertas atau panduan lah, itu mungkin bisa dijadikan pegangan. Mungkin itu bisa langsung tak mulai nih. Mungkin monggo dilanjut Mas Riki. Ya, aku sama Jerumin, izin Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli al-ayat sadaqallahul azim, amma ba'd. Kepada yang saya hormati Pak Gun selaku Ketua Poktan Sukatani Tabon Desa Pades. Kepada yang saya hormati Bapak-bapak sekalian yang sampun nyempataken hadir nih pada siang hari ini di acara sosialisasi dari kami. Kemudian saya hormati ada penanggung jawab lapang dari kelompok 125 Mas Hadi, dan tak lupa pula teman-teman rekan-rekan KKN 125 UPN Veteran Jawa Timur Surabaya. Oke, perkenalkan Pak, nami kula Riki. Simangke jenengan wonten pertanyaan napa-napa mangke langsung saged tanggel. Nah, saderengipun sebelumnya ke penjelasan tentang alat dan segala macam. Nah, ini terlebih dahulu saya akan menjelaskan soal nopo niku agensi hayati. Nah, termeri kan ada dua Pak nggih, ada bioveria atau ben gampil namanya B kali T kan mawon. B sama T. Nah, yang B ini bioveria itu fungsinya untuk membunuh hama, wereng, walang sangit sama belalang kata sebenarnya. Membunuh ulat gerayak sakit. Nah, prinsipnya kayak gimana? Kalau jenengan ngertos tape ini. Ketika nanti ini alat cairannya udah jadi, ini kan makhluk hidup Pak. Bakteri. Bakterinya udah jadi, disemprot ke wereng atau walang sangit. Itu walang sangitnya langsung timbul kayak putih-putih, berupa kayak tape loh. Ditunggui jamur. Karena bioveria niku jamur. Niki jamur, niki bakteri. Cuman jamurnya memang berupa jamur cair. Kecil. Bentuknya sangat kecil. Nah, dalam jangka nggak sampai berhari-hari itu langsung bisa merubah sama wereng coklat gitu, wereng hijau kan. Itu langsung berubah jadi kayak tape. Dan itu tidak berbahaya bagi tanaman. Nah, salah satu keuntungan juga di agensi hayatinya yang biovera yang jamur niki itu prinsipnya sami seperti yang dijelaskan Mas Lutfi tadi, seperti virus corona ya, jadi senggolannya lah niki rencang ini nggih
kena jamurnya. Jadi misalnya kalau pestisida kan membunuh cuman napa nggih per makhluk ngoten nggih. Kalau misalnya niki diracun nggih pun niki mati. Nah, tapi niki ketika kena semprot jamur, ini enggak langsung mati, Pak. Ini masih hidup. Selang beberapa jam. Nah, ketika selang beberapa jam ini kan pasti ngerumbul rencang-rencangan kanca-kanca iki ngerumbul ngoten di seri godhong. Nah, niku di sekelompok niku itu juga terinfeksi virus atau jamur yang dibawa oleh yang sudah terpapar ini tadi. Seperti corona persis. Nah, itu namanya itu jamur Beauveria. Beauveria kados ngeten. Mangke mawon iki kalau jelasaken tentang bahan-bahannya. Nah, yang satunya itu ada Trichoderma atau B. Saya yakin pasti ini enggak asing bagi jenengan sedanten. Napa niku Trichoderma. Nah, kenapa kok kami perlu cantumkan Trichoderma? Karena kemarin itu beberapa 1 minggu ya Pak. 1 minggu yang lalu kurang lebih itu kami survei ke lahan dari lahan tembakau yang di dekat-dekat sini. Nah, itu ada salah satu penyakit yang bikin daunnya itu mengkerut. Ya, barangkali ini jangan sedanten nate nggih. Itu kan kalau di napa niki di Lombok atau Pedesan itu kan virus Mosaik. Ya, mosaik gitu ya. Nah, kalau di nggih Gemini ngoten-ngoten niku nggih kuning mengkeret, makane bikin daunnya mengkeret. Nah, itu kalau di tembakau namanya TMV atau bahasa Inggrisnya itu tobacco mosaic virus sami mawon. Virus mosaiknya tembakau. Nah, itu kalau tanglet kan nih Pak, dan salah satu pertanyaan nih. Lho, niki jenengan ndamel napa Pak ngobatnya? Terus kirangan mesti kalau ndamel obate ulet ngoten terus. Nah, dia kan ngapunten mboten membantu kan. Karena dia itu udah terinfeksi oleh virus. Terinfeksi oleh virus, obat apapun itu nggak bisa nembus. Soalnya penyakitnya nggak di luar, tapi di dalam batang. Jadi percuma diobat napa mawon nggih menter kan ketutup kali batang niku. Nah, jadi perlu disemprot Trichoderma yang murni, bukan Trichoderma dicampur kayak pupuk kandang ngoten. Jadi bentuknya memang Trichoderma yang murni, yang cair. Nah, untuk aplikasinya nanti pasti saya jelaskan juga, ada di panduan pun insya Allah lengkap sedanten. Nah, lanjut niku yang mengkurut-mengkurut itu insya Allah bisa diobati oleh Trichoderma. Kenapa? Karena rencang-rencang atau dosen-dosen kami itu sudah menguji, sudah nyobi. Saya lihatnya nggih ten Madunten itu kan nggih penghasil tembakau. Dicobi namanya Trichoderma nggih saged juga bisa dipakai menggunakan Trichoderma. Iklan. Nah, itu kenapa kok kami nggak hanya bikin Beauveria tapi juga Trichoderma. Oke, sekarang bisa lanjut ke demo alat. Nah, yang pertama ada cara instalasinya. Ini kan namanya ini alat fermentor atau alat fermentasi. Nah, untuk alat-alatnya atau rangkainya ada 5 Pak. Tuh 2, 3, 4, 5. Yang pertama ini namanya aerator. Ini untuk memompa udara. Karena kan ini kan makhluk hidup dua-duanya kan. Nah, makhluk hidup kan pasti butuh nafas kan gitu atas kita semua. Nah, aerator ini itu berfungsi untuk suplai udara. Jadi udara masuk di sini, nanti keluarnya dari sini, sami masuk keluar. Nah, kenapa? Lapo Mas kok atek enggak aerator apa ini enggak dibuka ae. Nah, kalau misalnya ini sampai dibuka, Pak, itu kontaminasi atau gagal jamurnya. Karena kan nggih mboten semar kan lingkungan iki aman mboten steril mboten. Nah, jadi biar saged alat niki wau disalapten tempat manapun, ditaruh di tempat manapun, ya sudah kita bikin tempatnya ini steril. Jadi harus pakai pemompa udara, pemompa oksigen. Nah, kemudian alat selanjutnya ini ada botol sebenarnya, botol untuk larutan KMNO4 nanti. Kalium permanganat. Nggih, kalium permanganat atau larutan ungu. Nah, sebelum ke aerator ini dikompa langsung ke sini, itu harus dibersihkan dulu udaranya. Jadi nanti di sini teman-teman bakal langsung kasih untuk itunya, larutannya di sini. Jadi
dari aerator masuk sini. Nah, masuk sini, seret. Langsung keluarnya di sini. Langsung masuknya di sini. Jadi ini hanya untuk nyaring gitu. Hanya untuk nyaring udara, biar udaranya ini bersih. Nah, baru sampai sini ini udah ada, nanti ada tempat makhluk hidupnya, tempat jamurnya ini wau, cair nih kan. Nah, nanti keluarnya ini. Nah, kalau misalnya kita nafas kan hasilnya kan karbon dioksida Pak. Nggih kados napa niki asap kendaraan. Nah, kalau niki itu hasil nafasnya dari si jamur itu nitrogen, Pak. Nah, jadi kalau misalnya niki kula lepas ngeten. Nah, nitrogennya malah keluar. Jadinya napa? Tercemar udaranya di sekitar alat ini, tercemar. Karena kan bukan oksigen kan, menghirupnya kan oksigen gitu. Nah, niku harus ditutup ini. Nah, nanti sama nih, niki kali niki nggih, outnya ini sama. Nah, keluarnya lewat sini nanti. Ini diisi air biasa nanti. Sama enten. Kenapa kok diisi air biasa? Nah, air biasa ini fungsinya cuman merubah dari gasnya nih wow jadi ke cairan. Nah, dari sini mangke cairan ten mriki niku nggih saged jenengan damel siram-siram pupuk. Karena di cairan ini tadi itu mengandung nitrogen murni. Ngoten. Jadi insyaallah mboten wonten limbah atau sampah yang dibuang ngoten dari peresnya ini tadi. Yo iki langsung ke niku mau nggih, pembuatannya mau nggih. Teman-teman bisa dibantu nggih. Ngomongin radi repot nggih Pak. Bikin kalian bermanfaat gitu. Saya nggak ikut belakang. Nah, ini memang ini ngapain Pak? Gini kan memang nopo nih, daur ulang. Nah, kenapa kok ininya juga sambil bikin gitu? Nah, kenapa kok harus dicet ngoten nggih? Karena memang nggak boleh damel kados ngoten iki. Bening-bening ngoten mboten angsal. Nanti rusak nanti larutannya. Ini nggih sami. Ini mboten angsal damel kados bening-bening ngoten iki. Makanya kami cat ini tadi. Nah, untuk takarannya bisa dilihat nggih dan pembuatan nih. Jenengan nek mboten ngertos kalium permanat nggih, bentuknya Serbuk. kayak parcel gini guys. Pasir gini. Nah, ini sebenarnya nggak boleh kena sinar matahari langsung gitu. Karena nantinya dia berubah gitu. Rusak. Nah, ini sekedip mawon, sekedip gitu. Dikit aja, mungkin pucuk ini. Per 100 ml. Nanti larutannya warna ungu. Nah, gelas. Enggak gelas ah. Nggih, wonten gelas. Gelas. Oh, wonten. Gelas dulu. Iku, Mbak. Nah. Di gelas. Atus gitu. Nah, ini Pak. Untuk larutannya ini kan misalnya mangke pun dados nggih. Untuk pemeliharaan alatnya nanti saya jelaskan di akhir mohon. Jadi gimana misalnya dalam jangka setahun ini ganti apa aja yang perlu diganti bahan-bahannya barangkali. Nah, mangke di akhir mohon. Nggih, teman-teman. Kira-kira 100 ml ya. Nah, kalau misal bikin lebih dari 100 ml nggih, 1 sendok full. Amit kayak meracik opo. Full kan. Nah, ratain nih. Nah, ini pun betul saya diaduk pun di Nggih, gampang larut kok. Nah, ini untuk nyaring udaranya, Pak. Biar udara yang masuk sini tuh udah benar-benar aman, benar-benar cuman oksigen katanya. pun jangan tutup mawon. Nah, pun kados ngeten mungkin bisa diratakan gini.
Nah, selanjutnya ke pembuatan itunya, Pak. Kalau saya bilang niki rumah kan medianya. Nah, medianya itu ada di bahannya kan ada itu, Pak. Ada kentang, Pak. Kentang, air kelapa. Nah, sami jamur nggih pasti butuh makanan kan, Pak. Atas. Nah, sebelum itu kentangnya itu direbus, kentang seperempat Pak 250 gram. Niku direbus dengan 3 liter air. Saya mendidih, manten niku disaring. Nah niki ekstra kentang, air kentang. Ini bisa di udah steril. Itu belum ada isinya. Itu air anu, Rebusan. air rebusan ya. Nggih. Air misal jenengan masak nopo lah sing perlu ngerebus kentang lah air rebusannya jangan dibuang. Iya. Cuman emang kentangnya harus dibersihkan dulu. Iya, kentang kupas dibersihkan. Ini kalau kentang jarang direbus Mas. Ya Pak. Seng-seng. Langsung kentang. Ini satu-satu nih. Nah, wonten dikasih 3 liter kentang, Pak. Itu dikasih 1 liter air kelapa. Sami kok di pembuatan medianya. Harus kelapa ya Mas? Nggih, Pak. Bukan degan ya. Nggih, malah lebih bagus, Pak. Oh. Nggih. Kan itu lebih bagus. Tekan enak. Pangan ya. Bukan enak. Duduk kayak obat itu Lek. Es degun niku jenenge. Nah, selesainya ini udah dikasih air sampai kira-kira segini nggak tahu, Pak. Air biasa. Iya, air biasa. Dikasih itu dulu sebelum dikasih air Nah, bedanya Pak sama dikasih ini kan samenten ini kan harganya kan sekitar 30 ribuan, 30 sampai 40 ribu. Nah, kenapa kok kami bikin rumahnya? Karena penggunaannya ini cuman berapa? 100 gram. Nah, digunakannya itu 2 gram per liter. Misalnya kan nyemprot lahan gitu, lahan setengah mawon, kita akan pinter liter gitu. Nah, hasilnya akhirnya kan habis banyak kan. Habis banyak. Nah, daripada habis banyak, jadinya kita bikinkan biar produksinya itu mudah gitu, biar memproduksi sendiri, biar lebih murah. Produknya Nasa ya. Dari nasa? Iya, NASA. Ini serbuknya Pak nggak harus NASA Pak. Jadi sih seduanten biovera saged. Cuman nggih kebetulan kami nemunya NASA. Pokoknya serbuk dari biovera. Cuman kalau nggih niku wau kata serbuk ngene kan jatuhnya kan mahal. Kalau memproduksi sendiri ngeten kan jatuhnya kan lebih murah. Nah, ini sekitar 3 sendok ya, 3 sendok full. Full ya. 30 gram plus minus. Nah, niki kenapa kok kalau ini Pak, pemberian biakan biovera. Nah, itu kok plus minus karena di tabung ini dia itu sudah berkembang biak sendiri. Misalnya kelimpahannya awal itu misalnya ada 250 jamur misal. Nah, nanti di seminggu selanjutnya udah terjadi 1000 lebih. Jadi 2500 bahkan. Nah, itu enaknya kalau memproduksi sendiri, bisa bikin. Dimasukkan airnya. Dipecah dulu ya. Bisa. Ininya yang satu ya. Iya, dua. Iya. Oh, sudah. Dan langsung ya. Iya, harus makan. Biovera.
punten ya Pak, bahasa Sumba ini. Oh, bantu bersihkan kok ala-ala Pak. Nang mau. Tuan rumah masih muda. Hati-hati. Nggih. Sami kok. Diopera kali trichoderma nggih. Sami banyak. Nggih, kentang nggih. Cuman yang kentangnya trichoderma itu sudah kami masukkan di rumah tadi. Biar lebih ringkes Mas. Sambil dilihat Mas. Tadi biar apa? Makanannya sama, air kentang, air rebusan kentang sama air kelapa. Itu tadi No. Le. no. Mata bele kon marine. Terus nah, ini mungkin misalnya salmon Pak nggih, niku ditunggunya itu 5 hari Pak, 5 sampai 6 hari. 5 sampai 6 hari baru bisa dipakai. Cuman untuk penyimpanannya setelahnya 5 sampai 6 hari pun seterusnya nggak bakal expired nih Pak. Selama suplai oksigennya itu, selama aeratornya itu gitu. Jadi insya Allah nggak bakal rusak. Soalnya pernah dicoba juga di kampus. Di aman, nggak rusak. Larutan yang ada di dalam ini. Coba. Memang harus air mineral ya Mas Yud? Dalam? Memang harus air mineral. Itu tuh Nggih. bukan air rebusan biasa itu. Nggih, kalau air rebusan biasa itu masih Kurang belum steril. itu nggih, kurang steril. Memang harus air mineral. Air isi ulang itu boleh. Mungkin sini air isi ulang. Oh, air sumur dah ya. Beneran salah. Kata niku nih Pak. Kata perempuan. Kok nama teman ya? Ada siapa sih lah? Nah, oke. Kalau lanjut mohon Pak gini. Kan misal niki mangke sampun pun 7 hari dan niku pun saged dipendet. Nah niki untuk pengambilannya niki bisa di sini Pak. Pengambilannya harus benar-benar ruangannya ini enggak kotor Pak. Di atas ini kan bersih. Jadi bisa diambil langsung di copot mawon dituang ke wadah biasa Mas mawon. Nah, kalau misal ditanya dosisnya untuk pengaplikasian ke lahan, niku untuk yang Biovera niki 100 ml-nya niki itu bisa dibuat untuk 10 liternya spray. Tapi kalau untuk yang trichoderma itu 250 ml per 10 liter juga. Nah, untuk penyemprotannya bisa berkala, Pak. Tapi nggak boleh misal habis hari ini nyemprot terus besoknya nyemprot lagi buat rangsang. Jedanya itu 2 hari, 2-3 hari. Misalnya hari nyemprot, lusa baru nyemprot lagi gitu. Untuk pengurangan atau mengatasi yang tembakau yang daunnya mengkeret-mengkeret ini. Nggih. Nah, kalau yang melungker tadi yang trichoderma, kalau yang itu yang hama yang Biovera. Yang ini juga. Tuh. Ya mungkin kados ngoten ya, Pak. Kali nunggu ininya siap kan. Punten. Awas. Corong ya mun. Daur ulang ini. Oh nggih, untuk alatnya berarti dari sini Pak. Iya, bisa. Boleh. Angsal Pak. Soalnya kalau bisa nggak pindah tempat gitu.
Ya mungkin itu dulu mungkin barangkali jangan nonton pertanyaan monggo. Engkang sakit kalau jawab insyaallah tadi kalau jawab. Iya. Saya tanya tentang kalium Permanganan. Itu belinya di mana? Oh nggih. Kalau kula niku belinya itu online. Nggih, lewat Facebook ngoten nggih, tanggletan tiang yang jual informasi. Betul no. Dan misalnya ten Facebook ngoten nggih, info yang jual kalium permanganat serbu ngoten. Napa langsung mau wonten Shopee ngoten. Shopee napa Tokopedia, misal saged ngoten. Tapi yang misal jenengan tasik niku betah nggih insyaallah saged ngontak kula Pak. Mangke kula hubungaken ngoten. Enten jual. Terus ngoten. Harganya itu 100 gram. Ini kan kami beli kan 100 gram Pak. Itu harganya 19.000. 19.500. Niku trichodermanya itu Mas. Ya? Yang Iya. hijau niku. Iya, Bukan. ini Yang itu. namanya. Serbuknya ini, Pak. Amin. Nggih. Kan nih kalau itu masalah. Ngeten. Sakope. Nah, ini kebetulan kami nemunya yang merek Sakope. Punyanya napa nih? Tanimas saking Medan. Nah, niki pure trichoderma sak menten itu harganya 75.000. Tapi yang dibutuhkan untuk 1 galon ini cuman 3 sendok. Nah, 3 sendok kalau misal sebulan mau jenengan fermentasi nggih, itu pun kandungannya udah sebanyak ini, Pak. Jadi tujuannya ada alat ini kan memang untuk mempermudah ya, Memperbanyak. mempermudah dapatnya ini, terus memperbanyak juga adanya trichoderma, jadinya lebih murah tentunya nanti. Kados ngoten. Sako. Nih bahan aktifnya aja trichoderma. Nah, kemarin kan sempat ada yang namanya ini yang daun mengker ini Pak. Gini, obatnya nggak ada yang lain selain trichoderma. Pilihannya cuma 2. Kalau misalnya ada daun mengker di tembakau. Kata dosen dan teman saya yang juga nanam tembakau di Rembang nih. Iya. Rembang itu pakai NPK nih. Pakai apa sih namanya? Megarizo, pupuk cair, pupuk organik cair. Mereknya apa namanya niku Megarizo. Nah niku pun wis di anu mawon. Disemprot mawon. Nggih. Niku pupuknya. Lah itu memang kalau TMV, kalau daun mengkerut memang sulit. Memang banyak yang kesulitan. Jadi ya selain mengkerut mau diapakan lagi gitu kan kan apalagi tembakau kan yang diambil kan daunnya gitu Pak. Otomatis kalau mau ngambil kan paling sing bisa kan bawah gitu, daun bawah ini gitu. Dan itu memang nggak bisa mengembalikan daunnya mengkerut, tapi setidaknya daun yang bawahnya itu lebih seger lah ya. Nggih. Batangnya lebih kuat, daunnya lebih inilah, lebih hijau gitu. Berarti. Nah, pupuk yang tadi niku Pak, niku nggih wonten kandungan trichoderma niku wau. Dari saya nggih sami mawon. Ngoten. Nah, untuk yang dirasa Mas Lutfi niku wau, memang mboten saged misal pun mengkerut ngeten maneh memang mboten saged. Nah, cuman setelahnya dan mengkerut ini mboten mengkerut malih karena ini kok penyakitnya pun ical. Penyakitnya sudah hilang. Nah, penyakitnya hilang karena kenapa? Karena kandungan trichoderma niku. Pun apa? Ya susah juga. Ya, mesti apa? Teman saya ini yang kuliah pertanian juga ini bahkan orang PPL-nya sendiri ya nggak bisa ngasih solusi untuk masalah TMV. Makanya itu selama ini untuk penanganan TMV yaitu penggunaan Megarizo itu. Nah, salah satu bahan aktifnya kan ada trichoderma. Memang banyak anjuran trichoderma kan sekarang banyak dikembangkan. Nah, salah satunya ya itu tadi ngatasi hama, virus, penyakit limau. Atus ngoten Pak. Barangkali wonten pertanyaan malih ingkang saged dijawab insyaallah bakal dijawab.
pengaplikasian trichoderma ataupun apa B ini tadi ya. Nggih. Ini apa bisa dicampur dengan Pupuk bahan biasa. pestisida lain ataupun dengan pupuk yang lain? Iya, sejak Pak. Kalau digabung sama pestisida lain, saya sarankan mboten. Karena nanti akan mempengaruhi si jamur ini tadi. Barangkali ada zat aktif yang dia memang bisa membunuh biofera, malah nanti kandungan bioveranya itu hilang karena sudah mati kena pestisida. Berikut juga dengan pupuk. Kalau pupuk ya masih sakit, cuman kalau dengan tanggal saya itu saya sarankan buatan. Takutnya gini tadi, saya kan pernah 6 bulan ten petrokimia kan. Jadi ada salah satu bahannya petro di NPK atau di pupuk semuanya ZA, ZK-nya petro itu ada logam berat. Namanya itu kadmium. Kadmium kali timbal. Selalu ada kandungan seperti itu. Nah, takutnya nanti mempengaruhi si biofera atau trichoderma. Gitu, Pak. Jadi kalau bisa full trichoderma atau kalau dua-duanya yang dicampur itu masih gak ada masalah. Tapi kalau sampai dicampur sama pupuk yang itu kimia itu kalau bisa jangan. Pupuk yang tersedia gitu. Iya, pun diisiin yang betul. Isi air. Ini yang botol air ini. Ambil tadi ini enggak apa-apa. Oh, ini. Ini. Ambil Pak nggih. Bisa. Ini. Oke. Belum pakai anu. Iki Mas, Mas. Sangat samun, Pak. Oh. Ini. Hah? Suka dengan Mas tidur kan? Ini yang dan ya nah ini coba kami itu Pak, memang menunggu beberapa waktu buat ininya sampai ke sini. Ini kan masih memenuhi ruangannya ini dulu. Kayaknya bunyi kata. Nah, mungkin ini perlu di apa ya? Nyalakan ya. Nggih. Emang harus dinyalakan terus Pak. Soalnya kalau misal nggak dinyalakan nanti takutnya ininya rusak. Jadi kalau ada ada pokoknya jangka matinya ini itu nggak boleh sampai lebih dari 6 jam. Takutnya nanti mempengaruhi ini. Kalau dulu saya nyoba itu baru ininya rusak itu setelah di 12 jam, 13 sih. 13 jam itu ininya langsung kayak keluar jamur lagi loh, langsung kontaminasi. Soalnya nggak ada yang dihirup kan oksigennya. Nah, seperti itu. Terus kalau misal ditanya tentang pemeliharaan alat sama bahan-bahan apa aja gitu Pak, untuk mengganti. Nah, itu sudah ada di ininya. Untuk yang di pemeliharaan alat bisa ya. Nah, untuk yang ini larutan ungu ini atau kalium permanganat itu digantinya selama 2 bulan. Kenapa? Karena biar ini tuh sebenarnya gampang berubah warna nih. Jadi kalau misal sampai panasan 10 menit atau enggak sampai 10 menit mohon. Itu sudah berubah jadi warna putih. Benar-benar putih bersih ke atas mata. Nah, jangka waktu untuk berubah dari warna ini ke putih itu diperkirakan 2 bulan. Terus kalau misalnya, Mas ini 2 bulan kok cik warna ini ungu ini cik aman-aman aja. Nah, saya sarankan tetap diganti mau. Tapi kalau misal kurang dari 2 bulan terus ininya sudah berubah jadi warna putih, nah nanti bisa diganti juga. Sambil nanti kalau misal ada informasi apapun, pasti Pak Gun mangke sakit konfirmasi ke Kulo. Sakit. Napa nih? Sharing akan belajar bareng. Nah, ini diganti per 2 bulan. Terus pembuatannya, larutannya ini gimana? Nggih,
seperti tadi. Enggak apa? Oh, masih kurang tadi. Sama seperti tadi, jadi sepucuknya sendok itu per 100 plus minus 100 ml air. Sepekat niki nggak? Ya kurang dikit diluncurkan. Gampang larutnya tinggal di nopo niki dikocok ngoten mawon kon larut. Nah, sebelum dua tabung ini dipakai atau misal niki habis nih terus jenengan ndamel melih ngoten nggih. Kan nanti bahan-bahannya kan nanti kami serahkan semua ke Poktan. Bahan-bahan sisa yang kayak yang tadi serbuk-serbuk tadi kami serahkan ke Poktan. Nah, setelahnya ini dicuci, itu di masukannya mana? Nah, setelahnya dicuci nanti dibilas dulu, Pak. Kali aseton atau alkohol. Jadi enggak misal ini sedanten ngeten mboten. Cukup sedikit ngeten mawon manten niku digoyang terus dibuang. Ngeten. Nah, kenapa itu biar rumahnya ini galonnya ini itu steril dalamnya, Pak. Tetap steril. Ngoten. Soalnya jamurnya ini enggak mau hidup kalau ininya kotor, dalamnya kotor. Di sabun ngeten mawon niku tasik kirang cekak. Tasik masih belum cukup. Harus dibilas dulu sedikit sama alkohol atau aseton. Nah, untuk yang air mineral di situ itu bisa digantinya sebulan sekali atau misal kalau 15 hari kata mawon diganti nggak apa-apa. Itu nggak harus air mineral kayak nopo aqua mboten, air sumur saged. Kalau yang paling besar. Nah, itu juga ngandung nitrogen. Jadi kalau bisa itu jangan dibuang ke selokan atau nopo mboten. Mending dibuang langsung ke tanaman. Nah, nanti bisa hidup tanaman. Nah, ini alat fermentasinya atau fermentor. Fermentor Agensi Hayati. Nah, sebenarnya untuk komunitas Agensi Hayati itu sudah ada. Sami kados Poktan ngeten iki entang nggih ngapunten kalau kirang paham mungkin nggih. Kalau kata teman saya di Pasuruan itu sudah ada. Jadi Poktan itu ada bawahnya lagi entah itu program kerja atau apa itu yang menangani soal Agensi Hayati. Karena Agensi Hayati masih minim diterapkan di Indonesia. Ya salah satu pembesar di Jawa Timur itu ada di Tangga Pasuruan ya. Insya Allah mantan iki Lumajang gitu. Nah, kalau misal ditanya apakah ini bisa dijual, bisa, Pak. Bisa. Kalau ada juga banyak nggih, Amit nuwun. Entah di Facebook atau di Shopee atau di toko-toko online nggih atau lewat WA itu ada. Bahkan teman saya di Pasuruan juga jualnya itu diwadahi sama botolnya aqua yang atau Clio yang sak meter yang kecil. Nah, itu dijual dan harganya lumayan mahal juga. Harganya itu satu botol satu segini itu harganya 25.000 lumayan. Nah, dosisnya sama, Pak, pengaplikasiannya sama. Jadi kalau misalnya jenengan ada keinginan untuk menjual nggih sami kados itu tadi. Bisa pasti memiliki harga jual nih. Ini kados ngoten. Barangkali wonten pertanyaan monggo kula pasrahaken jenengan saja. Apa aja? Oke. Pagi guys. Kalau selama ini ya Mas, pengetahuan kami Nggih. dari para penyuluh ataupun dari apa pakar-pakar jamur Nggih. itu trichoderma itu hanya untuk enggak, ya aplikasinya itu ke tanah aja. Selama ini yang kita paham. Karena itu bisa kita di jamur musuh jamur dan gitu. Oh, nggih. Seperti fusarium, Nggih. Layu fusarium dan Gila fusarium mosaik virus nggih saged. Iya. Ini bisa apa ya? Membunuh jamur-jamur yang lain. nggih. Kalau disemprot sih kita belum pernah dengar. Oh, Iya, Berarti nggih. memang bisa ya Mas ya? Disemprot Nah. nang pohonnya ya? Nggih, Nang terus daunnya. saya baru tahu ini waktu pinten nih, 1 tahun yang lalu, semester 2. Jadi ada 2 pengaplikasian yang paling bagus. Ada jamur di tanah, ada jamur di tanaman. Nah, jamur di tanah itu pengaplikasiannya langsung lewat tanah gitu. Nah, tapi apakah itu mengobati jamur tanaman?
jamur yang ada di tanaman? Belum tentu, karena itu butuh proses. Kan di tanah nanti kan harus diserap dulu sama tanaman. Nggih kalau terserap, kalau misal ngapunten di sokno di tanah terus los malah jamur ini trichodermanya itu ke dalam, nggak keserap oleh tanaman. Nah itu jadi resikonya. Nah sehingga ada salah satu penelitian dosen saya 1 tahun yang lalu itu di bawahnya daun itu kan wonten namanya stomata Pak nggih, ten bagian tanaman iki Pak. Kados nggih pori-pori ngeten iki pori-pori kulit ngeten. Lah ini kan lubang kan iki. Nah, stomata atau lubang-lubang yang ada di baliknya daun itu setiap pagi dari jam 6 sampai jam 9 pagi itu membuka. Nah, jadi paling bagus diaplikasikan pada saat itu, Pak. Jadi bisa kalau bisa ke tanaman bisa. Dan yang paling bagus ketika diaplikasikan nggih stomata, iya, di baliknya daun tadi. Jadi nggih tinggal tanamannya di sifat-sifat ngene lho, Pak. Nggih napa? Nggih, pokoknya diinggir-inggirno ngeten daunnya biar kena kalau bisa. Tapi kalau misal kena daun atas, apakah bisa, Mas? Kalau ditanya bisa karena di daun atas itu juga ada stomata. Tapi nggak sebanyak di baliknya daun. Jadi misal di baliknya niki 100 nggih. Nah, dan mereka cuma 30. Cuman sedikit. Jadi kalau misal langsung tes ngoten nggih, baliknya daun ini paling bagus. Gitu, Pak. Biar langsung masuk di tanaman. Sami kados pupuk niku pupuk yang cair itu paling bagus diaplikasikan yaitu lewat daun. Cuman nggih ngoten kalau lewat daun, kalau pupuk berarti dosisnya harus diturunkan. Kalau mboten ngoten keberangas, Pak. Nggih, kobong Berarti kalau ditanya lebih bagus mana dari tanah atau langsung ke tanaman itu berarti lebih bagus tanaman. langsung nang tanaman. Nggih, karena itu sudah dicoba juga kali itu, diteliti kali itu. Baru terbit nggih 1 tahun kemarin. Nggih. Kan lebih irit. Kan tanaman lebih irit. Kenapa? Kan lebih irit toh nang Nggih. tanaman. Kalau tanah kan kocor nawa dinamo Nang tanah kan nggih. lebih. Nggih niku salah satu kenapa kok ada penelitian seperti itu nggih. Napa nih nggih? Kata sekirang efektif kan Pak kalau ten tanah. Takutnya gini kok disiram di tanah tapi logur nggih, los namanya. Los mas nggih. Turun. Akhirnya belum sampai terserap oleh akar tanaman. Ngoten. Niku wae. Barangkali wonten pertanyaan mulai monggo. Dan sangat dijawab. Napa wonten alternatif lain selain bikin ini, Mas? Maksudnya alatnya. Koyoke keleke kanggo bapak-bapak petani ruwet gawe iki, Mas. Ndak iso. Nggih. Mungkin ada alternatif lain tanpa memakai ini misalnya kalau ndak ada ya Sebenarnya ndak ada. kalau ditanya alatnya niku ada 2 cara, Pak. Ini kan caranya ini kan namanya cara cair gitu loh, biar gampil kan. Setunggal ini cara padet. Nah, cara padet ini nopo? Cara padet ini ndamel beras. Beras dikum biasa kali toyo ngoten niku disaring kan basah kan nih beras. Nah, niku disukani serbuk niku wau. Misalnya salah satu itu kan Nah, kalau ini tadi kan butuhnya 1 tabung ini kan 3 sendok Pak nggih. Nah, kalau yang beras itu atau gampile ndamel lepat kan. Lepat modele bentuk lontong napa lepat. Nah, sebelum dibungkus kali daun pisang niku wau, ini dioserin niki wau, sret dioserin ngoten. Manten niku ditutup. Nah, untuk pengaplikasiannya nggih sing ruwet niku pas pengaplikasiannya kan harus dibuka dulu lepete niku wau, manten niku dikum kali toyo, manten niku disaring baru bisa diaplikasikan. Nah, niku sebenarnya. Cuman kenapa kok kami memilih yang ini? Memang kalau dilanjutin emang ruwet. Cuman nggih langsung banyak. nggih, langsung bisa banyak terus sing paling gampil nggih kula nggih ngertos kadang kan memang ruwet kan, Pak. Jadinya dipermudahkannya di mana? Waktu pengaplikasian. Kan pengaplikasian kan tinggal ini dibuka, macam itu dituang 100 ml, dicampur 10 liter air, udah selesai. Tapi kalau yang lepet tadi kan ngerepat male, nyaring ngoten. Nah, niku lebih ruwet. Kalau
ditanya apakah ada lagi, setahu saya tasik dereng wonten. Yang lebih gampang lagi tasik dereng wonten. Kirangan kalau besok-besok jenengan menemukan hal baru nggih, monggo kula nggih kepengin sharing kan. Ngoten. Niku wae. Sambil saling belajar. Ya, mungkin kan dari sini kan awal kita kan silaturahim, awal benar kata Pak Gun tadi, semoga nggak berhenti di sini kan. Jadi kalau misalnya mungkin nanti teman-teman ini ada yang dia lulus terus menemukan hal-hal sesuatu baru yang bisa diterapkan ke tani kan pasti merikir kan. Soalnya udah pernah kesini juga. Jadi mungkin kalau jenengan ini apa kalau belum tahu sebenarnya saya kan juga pertanian. Saya juga sama Mas Riki, sama Mas Yudi, sama Mbak Melda sebenarnya di organisasi kami di agroteknologi itu selama ini sudah berjalan 2 tahun. Ini mau jalan tahun ketiga. Jadi kita punya desa binaan di Jombang, di desa Musian. Nah, itu memang kita kemarin tahun kedua, sekarang ini nanti kayaknya mau lagi ya. Kita lanjutkan lagi ya pengembangan taninya itu tadi. Jadi ya banyak kita yang tahun pertama kita mencoba menyelesaikan masalah terkait masalah subsidi pupuk. Jadi kita bikin POC, pupuk organik cair niku. Ya memang Pak petani ini juga bilang kok sawangannya ruwet Mas gini. Cuman alhamdulillahnya di situ saling saling sportif sampai 2 tahun belakang ini lanjut. Nah itu sampai kita dikasih demplot kasih demplot. Jadi demplot pertama itu buat uji cobanya pupuk organik cair itu, yang satunya ya pakai cara biasa nih tani nih di situ. Terus yang kedua kemarin masalah hama tikus. Jadi sebenarnya di beberapa desa kan yang dari UPN atau Surabaya kan nggak hanya di Mades kan, ada beberapa di desa lain kan, sampai di Blitar juga. Itu kebanyakan juga sosialisasinya itu bikin pupuk organik. Nah, makanya awal-awal ini kan kalau tanggapan Pak Gun udah gimana Pak terkait pupuk organik, ternyata sudah ada rumah produksinya, malah lebih bagus. Jadi kalau gitu kenapa nggak hal yang lain yang disosialisasikan? Akhirnya kami nyoba nyari, terus nyoba menemukan konsep dari virus corona. Nah ternyata alhamdulillah bisa diaplikasikan dan itu yang penting kan udah ada buktinya, udah pernah diaplikasikan. Nah ternyata di kampus juga sudah pernah diaplikasikan, udah banyak kan orang-orang yang sudah mengaplikasikan. Cuman emang di Indonesia masih terbatas. Yang Pasuruan yang udah saya kira besar gitu. Dan saya rasa besar. Sampai ada transaksi juga. Jadi mereka memproduksi gini terus menjualkan gitu. Dia menjualkan alatnya fermentor ini, dia menjualkan produknya biofera yang dihasilkan. Mahal nih. Nggih. Ini paling terowong 25.000 ya. Nggih. Jadi kalau ditanya pinten untuk kedepannya berapa harganya. Nah, ini KMN 4-nya ini 100 gram. Tadi kan bentuknya kan cuma sedikit banget. Dan itu tiap gram. Itu 18.500. Terus ininya ini KMN 4 cuma segini. Cuma tadi pakainya kan cuman pucuke sendok nih kan. Iya. Pucuke sendok. Niki kalau tutup soalnya kan kena matahari gitu. Oke. Ya jadi jangan terkena matahari langsung gitu Pak. Nah ini 18.500, terus ininya harganya 25 sampai 30 sampai 40 ribu, 30 ribuan kalau di pasar. Ini kami beli 30 ribuan. Terus ininya 75 ribu. Dan ini dibutuhkannya nggak langsung habis mboten. Cuman gini wow, 3 sendok. Sami 3 sendok. Ada 3 sendokan iki 500 gram setengah kilo. Nggih. Sakit embul setahun. Lah niku kan pun kata. Nggih. Kalau misalnya dipakainya nggih lahane nggih banyak Ya tinggal nanti sebulan gitu.
berapa liternya kan ada dosisnya. Ya mungkin kata semangat Pak, barangkali wonten pertanyaan malih napa? Napa sampun nggih. Monggo. Nanti jadi kan kita selesai di tanggal 30 ya. Nggih, 30 Juni sampun kita sudah selesai. Jadi nanti setelah ini kita mungkin controlling aja, controlling alat, Nggih, lihat-lihat hasilnya kayak gimana. Nanti insya Allah kalau apa 7 hari ya biasanya ya. 7 hari, 6 hari 7 harian selesai apa ki terbentuk ki. Kalau sempat diaplikasikan ki diaplikasikan. Ini mungkin kata semangat. Barangkali wonten pertanyaan atau tambahan malih monggo. Oh, cekap. Oke. Kulo heran tadi jenengan kok ngambil jurusan pertanian. Padahal kulo sing tani iki kepinginane profesi. Soale soro, Mas. Soro. Waduh. Oh. Tanggene loro boyok ngono. Nggih. Curhat iku, pertanyaan iku. Nggih, Mas. Oke, pun kadang tanglet kalau jawab berarti Pak nggih. Mboten meden-medeni niku. Itu pertanyaan asli. Nanti bakal menyuluhe pol. Kulo niku ten SMA Asian kulo suka ikut lomba-lomba, Pak. Lomba-lomba ini niku lomba-lomba tentang kimia. Tentang kandungan pestisida kan kimia standar. Robot-robot kan kulo suka ngoten niku. Hitung-hitungan sampai bulet-bulet kan kulo suka. Nah, terus kenapa kok jebule malah di pertanian? Nah, kalau pas sonten niku niku kira nggih ten Trans 7 atau Trans TV niku. Niku nampilaken harga ekspor. Nah, kentang ekspor. Wonten niku beras nggih saking Thailand. Nah, sementara petani Indonesia kan kata, kan pun distanter. Nah, akhirnya niku yang membuat kula niki kepingin ten pertanian. Nah, kalau ditanglet nopo harus bertani ngoten. Kalau itu harus nggih pasti karena itu basic kan Pak. Saya harus bisa bertani walaupun saya boten saking keluarga petani. Kalau mbah kula petani ten Jombang. Belewa, Pari, Semangko, ten Jombang. Nah, kalau tanglet nggih regi-regine kenapa kok nggak bisa sampai Indonesia niki? Itu full kados dan zamane Pak Harto Asian kan full kan Pak. Pun mboten ekspor-eksporan saking luar kan mboten wonten. Oh, mboten impor, mboten ekspor. Wonten imporan beras saking Thailand. Asian kan mboten wonten. Lah niku yang membuat saya penasaran kenapa kok ngambil pertanian. Jare ten mriku. Nggih kula mboten kepikiran masalah boyok-boyok niku. Niku. Sama juga memang kalau di kota ya, apalagi kita kan kampusnya di Surabaya ya orang-orang pasti tanya gitu, kenapa kok ambil pertanian dari sekian banyak pilihan kenapa ambil pertanian. Jadi tadi ada banyak lah ibaratnya ada banyak yang mungkin menggerakkan kita sebagai mahasiswa itu ini pertanyaan seperti apa. Nggih pandungane mawon Pak. Barangkali kami besok bisa memeratakan lah, nggak ada impor, jadi petani Indonesia aman-aman mawon. Gini mungkin terjawab no betul Pak. Terjawab. Biar keliru ya. Tapi kalau nggih mboten saking pertanian. Kalau Mas Lutfi kula manten iki Mas Yudi saking pertanian. Kalau Mbak Dila niku saking akuntansi. Macam-macam kalau kakak ini kan memang dicampur. Dan saking ekonomi. Kula melamar teng Taylor mboten dipanggil-panggil. Taylor akhirnya Pak nggih. Alkohol iki lho dipanggil-panggil aku. Oke. Kenapa awal dipanggil aku wes? Iya, Taylor tadi Taylor. Ngantri to, Mas. Ya niku insyaallah mangke sak mantune niki tetep wonten pengawasan dari kami Pak. Hasilnya kata gimana mantan niku kalau diizinkan untuk
melihat atau ikut serta dalam pengaplikasiannya Sekarang tanaman ini. kalau di tanggal skala tanaman nggih. Kan skala tanaman kan pasti butuh trichoderma pasti. Tanaman pertanian, Mas. Iya, ini tanaman robot ini ya. Boleh ngomong lagi. Kalau tanaman ini kan pertanian. Tanaman bunga bang manjen iki. Nek kangge mateni codot nggih mboten saged, Pak. Codot apa? Cek, berarti itu kalau diaplikan langsung bisa Mas Yu? Kan ini cuman untuk memperbanyak dan mempermudah nggih. Nggih, memperbanyak nggih, mempermurah. Nggih, mempermurah. Nggih. Nggih. Tapi cara dilangsung enggak apa-apa, enggak apa-apa Mas Yu. Mboten apa, cuman nggih niku wau. Dosisnya niku wau. Kata. Nggih, kuota. 2 gram niku cuman 1 liter. Nah, spray ini jenengan ini kan pinten? 13 liter 16 ya? 16 liter. Berarti 16 kali 2, 32 gram. Berarti peta satu tangki niku peta ngeten separuh bonan. Nah, sementara niku cuman butuh 3 cm niku. Memang kalau bicara soal waktu nggih, waktunya kan memang nunggunya 6 hari. Cuman 100 ml niku bisa untuk 10 liter. Jadi bener-bener napa niki? Istilahnya kan nekan biaya. Nggih, hemat. Kan biasanya ini kan masalah petani nggak masalah biaya nih, pun biaya nih sewa, pun biaya nih pupuke, biaya pestisida nih nanti itu kan. Nggih, sami mangke untuk alatnya niki nggih pasti untuk Poktan sini, Pak. Mboten kami bawa pulang ke Surabaya mboten. Boleh nggih. Bener ya? Pan gatanya panjenengan standar nih. Kari kita aker mari ngono ya. Sak botol aku ae piro kan kari ngono. Kadang kok. Oh, ndang kajian. Nggih. Tadi kita 25 tahun. Plus 200 juta. Oke, mungkin niku barangkali mboten pertanyaan malih. Kalau Bang silakan dan Mas Lutfi. Mungkin cukup dulu segitu. Mungkin kita nanti seperti janjinya teman-teman nanti insya Allah kita controlling terus, kita melakukan pengawasan. Mungkin ada ada sesuatu yang perlu yang mungkin ada sesuatu kendala atau terkait alatnya itu kan bisa kami kita lakukan pengawasan. Nah, mungkin itu terima kasih Bapak sekalian, alhamdulillah. Terima kasih waktunya, terima kasih jamuannya, rumahnya. Mungkin hanya ini yang bisa teman-teman berikan sedikit ilmu, kita berbagi ilmu. Mungkin kita selama ini belajarnya teori saja. Mungkin kalau bapak di sini kan langsung lapang ya. Jadi di sini kami juga sama-sama belajar, mempelajari apa yang kita pelajari selama di kuliah mungkin bisa diterapkan. Kalau misalnya semoga bermanfaat ya, mungkin itu ada sesi foto, Pak. oh ini Mantan ini bisa foto bareng sebentar. Nah mungkin itu Jarang Mas foto tiang-tiang jasan itu. Wah. Ya, meeting jadi kan enggak tahu sih double jazz Pak. Yakin. ya mungkin itu Fotonya foto lahan, Mas. Saya tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh.